Shalom, selamat pagi sahabat GKI Kayu Sari dan semua sahabat yang menyaksikan tayangan Teduh Pagi hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersyukur karena kasih serta karunia-Nya. Hari ini kita dapat bertemu dalam Teduh Pagi. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, untuk selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami bersama seluruh anak-anak Tuhan di GKI Kayu Sari. Tuhan, kami datang mengucap puji syukur untuk seluruh kemurahan kasih-Mu, di mana pagi ini kami boleh mengikuti Teduh Pagi. Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan berkati semua yang ikut menyaksikan tayangan ini, semua yang hadir melalui secara virtual. Tuhan, berkatilah semua. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah atas kami semua.
Tuhan yang akan menuntun, memimpin kami untuk dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dengan terang kuasa Roh Kudus. Terima kasih, kami telah berdoa dalam berkat nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 37 ayat yang ke-14 sampai 20 yang demikian bunyinya. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirim untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh kami beri judul renungan pagi ini, beriman dengan akal budi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira bahwa beriman kepada Tuhan berarti tidak boleh menggunakan akal. Ini adalah pemikiran yang tentunya tidak benar. Iman dan akal budi seharusnya berjalan bersama-sama, karena akal budi manusia juga diciptakan dan diberikan oleh Tuhan kepada manusia, diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Alkitab sengaja memberitakan perkataan dan perbuatan Allah dengan maksud agar setelah mendengar dan memahami siapa Allah dan apa yang telah dilakukan, maka kemudian iman itu akan timbul dan bertumbuh. Pada sisi lain, untuk hal-hal yang memang tidak dapat dimengerti karena melampaui akal pikiran manusia, maka iman haruslah mendahului pengertian. Dalam konteks nas yang baru kita baca bersama, pengertian Raja Hizkia tentang siapa Allah telah membuatnya memiliki iman yang kokoh dan teguh. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Sanherib Raja Asyur telah menyerang negeri Yehuda, kemudian merebut beberapa kota. Saat itu kotanya berkubu.
ia juga mengirim utusan kepada Raja Hizkia agar ia menyerah, kemudian juga ia menghina Allah Israel. Dan mendengar perkataan utusan Raja Asyur, Hizkia kemudian mengoyakkan pakaiannya dan menyelubungi badannya dengan kain kabul. Lalu ia masuk ke rumah Tuhan karena Hizkia sadar bahwa hanya dapat berharap kepada Tuhan. Karena sejauh ini tidak ada satupun negeri di sekitar Asyur yang mampu atau dapat melepaskan diri dari tangan Raja Asyur. Ia pun kemudian menyuruh utusan kepada Nabi Yesaya untuk berdoa agar Tuhan menghukum Asyur yang telah menghujat Allah Israel. Nabi Yesaya mengirimkan pesan agar Hizkia tidak takut karena Raja Asyur akan pergi dan nantinya ia akan mati dibunuh di negerinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian utusan Asyur kembali kepada Hizkia dengan sekali lagi menyuruh Hizkia untuk tidak percaya kepada Allah atau kepada Allahnya, Allah Yahweh. Sebab selama ini memang tidak ada Allah, atau lebih tepatnya itulah yang dapat melepaskan negerinya atau kerajaannya dari tangan Asyur. Dan mendengar ini, Hizkia kemudian pergi ke rumah Tuhan dan berdoa agar Tuhan bertindak bagi namanya yang telah dihujat oleh Asyur, serta menyelamatkan mereka dari tangan raja yang sombong ini. Ini doa Hizkia. Doa ini tidak hanya menanggapi kata-kata Asyur, Raja Asyur, tetapi sekaligus juga menunjukkan pandangan Hizkia tentang Allah yang ia yakini. Yang pertama, doa Hizkia dimulai dengan pujian doksologi di ayat 16. Dan pujian semacam ini terkait dengan topik penciptaan, yaitu kembali kepada sikap yang sepatutnya dimiliki oleh manusia, menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah semua bangsa di bumi dan hanya Dia pencipta langit dan bumi. Pujian semacam ini menunjukkan cara pandang penuh iman terhadap Allah, bahwa Tuhan tidaklah termasuk kategori para dewa ataupun ilah, tetapi Ia adalah Allah yang transenden, melampaui segala sesuatu. Semua ilah atau dewa-dewa itu adalah barang ciptaan, tetapi Tuhan adalah Sang Pencipta yang secara hakikat tentulah terdapat perbedaan yang luar biasa besar. Oleh karena itu mustahil manusia memakai cara pandang dengan pendekatan yang sama terhadap para dewa untuk memahami transendensi Tuhan Sang Pencipta. Dia adalah Allah yang tidak dapat diperbandingkan. Kemudian di ayat 17, keluhan yang disampaikan oleh Hizkia menunjukkan
kepada Allah, yaitu memunculkan keadaan mendesaknya kesulitan yang dihadapi Hizkia. Ini bukan berarti kemudian Hizkia memerintahkan kepada Allah, tetapi doa atau permohonan Hizkia telah mencapai titik di mana dia merasa tidak ada keselamatan selain dari Allah. Di ayat 18 dan 19 dengan jelas menyatakan hakikat para dewa bangsa lain yang tidak ilahi, tetapi hanyalah berhala yang dibuat oleh tangan manusia. Oleh karena itu, hujatan Raja Asyur atas Allah Israel tidak akan ada pengaruhnya sama sekali atas kuasa Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Hizkia tidak terpengaruh oleh fakta, oleh kenyataan bahwa Asyur sudah menaklukkan banyak negeri, banyak kerajaan ditaklukkannya? Mengapa Hizkia tidak terpengaruh oleh fakta ini? Ini karena Hizkia memahami bahwa Tuhan sama sekali tidak seperti dewa-dewa yang dipercaya oleh kerajaan-kerajaan lain atau negara-negara lain pada zaman itu. Kerajaan-kerajaan lain memiliki dewa pelindung khusus untuk negara mereka sendiri. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh batasan geografi dan batasan negara, dan tidak pula diwajibkan untuk melindungi kepentingan suatu negara tertentu. Allah berada di atas segala sesuatu, melampaui segala kepentingan politik dan militer dunia. Segala kerajaan di bumi berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, doa Hizkia itu selain memproklamasikan pandangannya atas Allah yang transendental tinggi, melampaui segala sesuatu, juga menunjukkan bahwa Hizkia bersandar sepenuhnya kepada Allah, pencipta alam semesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian dan pengenalan yang benar tentang Allah telah membuat Hizkia memiliki iman dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Maka firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita agar kita juga mengenal dan memiliki pengertian yang baik dan benar tentang Allah dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, agar kemudian kita dapat bertumbuh dalam iman dan dalam setiap langkah tindakan kita bertindak berdasarkan iman. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan
Mari kita berdoa syafaat. Bapa surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan doa syafaat kami. Ya Tuhan, khususnya kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, berkatilah negara ini, campur tanganlah atas negara ini dalam mengatasi semua masalah yang terkait dengan bangsa kami Indonesia. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negeri ini dan semua pejabat tinggi negara di negeri ini Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, bahkan RT RW, khususnya dalam penanganan pandemi corona. Ya Tuhan, meskipun levelnya sudah semakin menurun, tetapi Tuhan, biarlah Engkau campur tangan sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai wabah ini Tuhan dapat segera teratasi dengan baik, dan wabah ataupun pandemi ini dapat berhenti dan masyarakat kembali pada keadaan yang normal seperti sedia kala. Tuhan berkati sehingga perekonomian negeri ini akan bangkit kembali dan segala aktivitasnya Tuhan akan menyertai. Biarlah ya Tuhan, negeri ini akan semakin bertumbuh, berkembang, maju, dan Tuhan sendiri hadir bersama para pemimpin negeri ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa pada kesempatan ini khususnya untuk kota Surabaya serta kabupaten-kabupaten sekitarnya, bahkan provinsi Jawa Timur. Tuhan, berkatilah baik gubernur maupun wali kota, para bupati, agar ya Tuhan, mereka dapat melaksanakan peran tugasnya, melakukan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sendiri maupun golongan. Tuhan, campur tanganlah bagi keamanan kota Surabaya dan kabupaten-kabupaten sekitarnya, provinsi Jawa Timur. Tuhan, berkati agar seluruh aparat keamanan bersama rakyat dapat saling mendukung ya Tuhan, untuk terciptanya keamanan di kota Surabaya, di provinsi Jawa Timur dan kabupaten-kabupaten yang ada, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan, kami percaya dengan campur tangan Tuhan, pemerintah dan rakyat Indonesia akan dapat melakukan semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga hendak berdoa ya Tuhan, bagi jemaat lanjut usia, jemaat yang sakit dan yang sedang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jangkaulah mereka ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka senantiasa dalam kendali tangan kuasa-Mu dan senantiasa mendapat perawatan daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau lawati mereka yang orang-orang lanjut usia yang sakit, baik di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Pada kesempatan ini kami juga hendak berdoa untuk pendeta kami, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Kain Sari. Tuhan, berkatilah. Biarlah kami dapat bersinergi satu dengan yang lain untuk membawa gereja-Mu menjadi lebih baik lagi, menjadi gereja seperti yang Kristus kehendaki, dan gereja yang menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk seluruh program, kegiatan dan ibadah di tahun 2001 bahkan sampai nanti 2022, sekalipun Tuhan kiranya Engkau campur tangan, berkati seluruh program kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan campur tangan Tuhan, dan Tuhan jadikan berhasil semuanya. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan, dan gereja kami boleh dikenal di sekitar
sekitar Surabaya dan tempat manapun. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga hendak berdoa pada kesempatan ini bagi mereka yang terkena dampak bencana alam. Ya Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, Kau berkati dan limpahi kasih-Mu atas para korban-korban yang terdampak bencana. Dan Tuhan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dimanapun mereka ya Tuhan terkena bencana, Tuhan kiranya campur tangan sehingga pemerintah boleh hadir senantiasa dalam segala situasi. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga hendak berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia dan sakit ataupun mereka yang masih dalam masa pemulihan. Khususnya Tuhan, kami hendak berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, Ibu Paria Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Lumintarti, Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Susana Indrawati, Ibu Liliana Santoso, Ibu Pendeta Sin Sriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Saudara Jimmy, Bapak Domingus Rohi, Bapak dan Ibu Endi Debarim, Ibu Liranti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak dan Ibu Wabimin. Semua nama-nama ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka semua, lawati mereka semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam suasana sedih Tuhan hiburkan, dan senantiasa Tuhan Engkau hadir atas mereka semua. Engkau limpahi mereka dengan kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami seluruhnya, dan yang semuanya kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Salam sehat.